Oke, 5 saham yang di request dari teman-teman di Instagram. Saham yang pertama IPPE, saham kedua Toba, saham ketiga BBCA, keempat MYOR, dan yang terakhir ada Pegas. Kita langsung ke saham yang pertama ya. Saham IPPE hari kemarin naik cukup tinggi ya, dan koreksi balik lagi ke supportnya. Nah, hari ini maintenance, dia bisa bertahan di area low-nya yang kemarin ya, jadi di 278. Hari ini nggak boleh jebol. Kalau dia jebol, dia membentuk new low lagi, maka akan melanjutkan penurunannya. Nah, kalau misalnya dia turun lagi, dia akan ke area sini nih, 250 gitu. Jadi 278 ini maintenance, dia nggak boleh jebol. Kalau jebol dia bisa ke 250 ya, karena ini masih pergerakannya masih turun dan harganya masih di bawah MA gitu. Jadi kemarin itu cuman dinaikin aja untuk trading harian sepertinya gitu. Kalau kita lihat di 30 menit aja ya, di sini kita lihat ada volume di sini ya, belum didistribusikan. Jadi ada kemungkinan dia untuk naik dulu nanti, tapi dia koreksinya ada kemungkinan juga ya, ini karena MACD-nya juga mulai turun gitu. Jadi ini ada akumulasi sambil ditradingin gitu kalau IPPE seperti ini, kalau cara baca multi time frame-nya gitu loh. Kalau kita lihat di daily-nya kita nggak lihat apa-apa, adanya distribusi. Tapi kalau kita lihat di menitan, 30 menit ini ada akumulasi kecil-kecil ya, pelan-pelan diakumulasi gitu. Seperti itu untuk IPPE ya. Jadi kalau bertahan di atas 278 gitu, dia akan menguji lagi nih area di sini, di area 300 ya, psikologisnya. Kemudian nanti dia bisa lanjut ke area titik tertingginya di sini tadi kemarin di area 330-an. Kemudian nanti bisa naik lagi ke area sini 360 ya, kurang lebih 358 360 seperti itu. Jadi maintenance 278 nggak boleh jebol. Kalau misalnya jebol bisa ke 250 gitu. Ini pergerakannya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ya, agak panjang juga, masih belum menarik itu. Jadi ada kemungkinan memang turun dulu gitu. Cuman hari ini kita lihat candle penutupan weekly-nya seperti apa. Dilihat dari bandarmologinya kemarin juga netral ya, jadi memang untuk bandarnya masuk lalu keluar lagi gitu untuk trading harian lagi aja gitu. Next, saham yang kedua saham Toba ya. Saham Toba kemarin saya sempat posting itu di area sini ya, karena di benar-benar di supportnya, tapi ternyata jebol gitu, dan ini mendekati MA 200 ya. Jadi pergerakannya, penentuannya hari ini, kalau misalnya dia closing di MA 200, ini bisa melanjutkan penurunan lagi nih, bisa ke area 860 gitu kalau misalnya nih MA 200 nya jebol gitu. Tapi kalau misalnya nggak jebol, dan ini ada resist ya di sini kemarin, kalau nggak jebol dia akan nguji lagi area yang ditembusnya kemarin ya, area 1060 ini. Nah, kalau di area 1060 ini dia nggak tembus atau dia turun lagi seperti ini, misalnya dia ini naik kemudian ini turun gitu, nah di sini manfaatkan untuk keluar gitu. Kalau ada chart seperti ini, ketika dia nembus support kemudian dia nguji support yang ketembus, ini diperhatikan dia bisa naik atau malah putar balik. Kalau naik di hold malah nambah muatan, tapi kalau turun bisa lepas untuk BEP aja atau cut loss sebagian, nanti di bawah beli lagi. Itu tergantung strateginya masing-masing. Seperti itu. Kalau kita tarik ya trendline-nya dari atas ke bawah, dia masih nguji trendline-nya nih. Dia masih patuh di area luar si trendline-nya ini. Jadi misalnya pun dia turun ke sini sebenarnya masih wajar, tapi secara MA dia MA 200 apalagi ini sangat kritikal ya gitu. Jadi maintain si Toba ini tidak turun dari 900, di area 900 gitu. Kalau turun dia bisa ke sini, mungkin bisa nutup gap yang di area sini juga gitu, kita nggak pernah tahu ya.
seperti itu untuk Toba. Kalau misalnya view dari weekly ya agak panjang juga belum menarik karena masih di bawah MA ya. Minggu kemarin ada rejection di sini, jadi agak bikin kita ini loh penasaran gitu, buat kok ini ada rejection di sini, kan berarti ada pembelian kan di situ. Jadi ada kemungkinan minggu ini naik sebenarnya, cuman karena IHSG-nya seperti ini, jadi ternyata dia ikutan ke bawah gitu. Jadi maintain di area 900 ya. Untuk Toba secara bandarmologinya juga masih normal distribusi ya. Kalau kita tarik mungkin satu minggu ke belakang ini seperti apa ya, masih big distribusi ya ke bawah arus si IHSG-nya gitu. Untuk monthly coba kita lihat, dari monthly juga belum menarik ya, masih bisa ke area sini kalau monthly-nya gitu. Jadi better dijagain di area 900. Next BBCA ya, ini mirip banget kayak IHSG. Kalau teman-teman lihat ada divergen ya di sini. Di sini MACD-nya turun, harganya naik ya, naiknya tapi nggak signifikan mungkin di area sini gitu. Nah, target penurunannya kalau ada divergen itu kan di sini di low-nya di sini, kemudian di low-nya yang di sini. Nah, jadi tergantung IHSG sih hari ini gimana IHSG-nya. Kalau misalnya jebol MA 200 ya dia ikutan jebol MA 200. Ini hampir ini udah jebol kalau secara daily-nya ya, MA 200-nya BBCA ini gitu. Nah, sekarang tinggal dia bertahan nggak di area 7.200. Kalau 7.200-nya ini bertahan, dia ada kemungkinan untuk naik lagi. Tapi kalau enggak, dia bisa ke area-area support kecilnya di area sini 6.900, lalu di area sini 6.750, dan selanjutnya bisa ke area 6.400 ya, 6.500 gitu. Jadi memang pergerakan Big Bang kan ngikutin IHSG gitu. Secara bandarmologi kalau kita tarik pasti big distribusi sih, karena memang IHSG-nya big distribusi. Nah, ini kan kalau kita cari weekly-nya, coba weekly-nya. Nah, weekly-nya kalau dia bertahan di sini, jadi untuk invest ya ini bertahan di sini ya masih sehat gitu, karena dia nggak membentuk new low. Tapi kalau udah balik ke area sini nih, ini baru waspada gitu. Jadi untuk Big Bang sih masih bagus-bagus aja, koreksinya sehat gitu, asalkan time frame-nya dulu nih yang dipakai. Kalau daily memang rawan kalau MA 200 ya kalau mainnya daily gitu. Kalau weekly masih oke gitu. Kalau belum masuk pun bisa ditunggu ya, nanti pantulannya base-nya itu di area mana. Next untuk saham selanjutnya MGOR ya. Ini kemarin naik ngikutin karena dia sektornya defense ya, turun jadi ikutan pada masuk yang di defense gitu, terus dinaik sama ikutan si Unilever. Nah, ini belum ketemu resist trendline selanjutnya ya, jadi belum konfirmasi untuk uptrend. Jadi secara fund principalnya, nah kalau misalnya punya barang nih nyangkut di area sini, di titik tertingginya nih ya, karena ini memang kena resist. Nah, supportnya itu di sini kemarin ketembus juga di 1750, kemudian nanti bisa turun ke area 1650 di sini, kemudian di area 1580, dan yang terakhir di 1500. Jadi sebenarnya selama dia di atas 1500 sih oke-oke aja untuk MGOR ini, karena ini baru mau bikin trendline yang ketiganya untuk balik lagi ke fase uptrend gitu. Ini baru tren yang kedua ya. Yang ketiganya kan belum ketemu nih titiknya, baru kalau di sini juga belum konfirmasi karena baru satu titik gitu. Jadi selama dia berada di 1600 sampai 1500 di sini, jadi nggak masuk lagi ke area sini, masih oke untuk MGOR
gitu. Kalau misalnya dia naik, dia kemana? Yang pertama dia harus nembus dulu nih area 1850 nya harus ketembus, kemudian bisa ke 1930 dan ke area 2000 gitu secara tren ya ini gitu. Dan yang ini ada, kita remove dulu. Di sini kemarin ada double bottom ya, mungkin teman-teman ada yang lihat di sini double bottom. Nah kalau misalnya ada double bottom ini kan dia breakoutnya di area sini ya. Nah volumenya kan nggak tinggi ya, nggak tinggi dari volume sebelumnya, dan ini volume selanjutnya diikuti dengan volume tinggi. Berarti kalau ada kasus seperti ini sebenarnya ini false breakout gitu. Jadi harusnya kalau dia beneran breakout, volume di sini tuh tinggi banget, lebih tinggi dari yang di sebelumnya, kemudian disusul dengan volume kecil, jadi nggak lebih dari MA20 nya. Itu baru yang namanya breakout yang yang berhasil seperti itu. Jadi wajar kalau ini akan turun lagi ke supportnya gitu, ke area 1500 seperti itu untuk MYOR. Walaupun kalau misalnya ya kemarin saya juga sempat lihat ini, kalau kita lihat di tanggal 11 itu kelihatannya big akumulasi tuh, kelihatannya big akumulasi, tapi kita dikecoh gitu loh di tanggal 12 nya malah dilepas semua gitu. Ada yang big distribusi ya gitu, dan yang nampung malah retail kan, ini broker retail gitu. Jadi better nanti kalau ada pantulan ya tunggu di supportnya aja, di average down untuk keluar dulu, karena kalau misalnya jebol di area sini ya dia membentuk new low ya lagi ya, jadi agak riskan. Tapi secara tren ini low ya, ini agak tinggi ya, jadi nggak balik lagi ke low, higher low lagi gitu, dan seterusnya. Saham yang terakhir itu Pegas ya, kemarin sudah sempat saya share juga di story. Untuk saham Pegas ini ada double bottom kecil kemarin di sini, double bottom kecil dengan targetnya sudah kena ya di area 1535 kemarin. Nah 1535 nya ini nggak ketembus gitu, belum ketembus gitu, jadi masih membentuk base. Nah masih membentuk base, dia akan uji dulu di area 1420 ya, 1420 1430 di area sini. Kalau dia bertahan di area 1430 atau 1400 ya kita bulatin, dia masih ada potensi untuk menguji resist yang mayor trendnya di area sini. Ini kan resist mayor trendnya di area sini, jadi kuncinya memang di 1535 kalau nggak tembus itu nggak bisa ke sini gitu, dan dia balik lagi ke sini 1400. Kalau 1400 nya ketembus gimana, dia kan ke area 1325 ya, 1300 di area sini gitu. Jadi ada dua spare buat average down gitu. Dan ini juga new low ya, high yang di sini low, higher low, dan ini nggak boleh lagi balik ke sini kalau dia mau naik gitu. Seperti itu tuh Pegas, dan koreksinya masih wajar karena memang IHSG-nya turun ya gitu, dan ini turun tapi diakumulasi, small akumulasi, jadi bagus. Dan ini ada kesempatan di area 1400-an atau di sini udah mulai cicil beli ya, tapi nanti resikonya memang di sini. Jadi ini posisi di tengah-tengah. Kalau mau beli sekarang targetnya di 1535 lalu 1600. Kalau mau nunggu 1400 juga bisa gitu. Jadi masih aman untuk Pegas ini, cuman kena pergerakan IHSG aja. Seperti itu 5 saham request dari teman-teman. Semoga bermanfaat, diambil ilmunya saja, jangan dilihat emitennya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan didukung channel ini untuk lebih berkembang lagi. Terima kasih.